kembali lagi bersama saya Kris Puri Indah. Hari ini kita akan bahas-bahas santai aja, bahas-bahas santai mengenai motor listrik, terutama ya dia tipe T9 dan L8X Pro. Sebelumnya banyak yang tanya pada saya di forum-forum, dimana katanya penggunaan motor listrik itu agak susah. Padahal sebenarnya sih nggak juga susah, hanya ada untuk yang L8X Pro terutama itu ada teknologi titipannya, jadi dia akan ada penyesuaian untuk penggunaan throttle-nya. Beda dengan T9. T9 itu posisinya dia nggak ada titipar, jadi memudahkan kita untuk penggunaan awalnya gitu kan. Makanya di sini kadang kalau ada yang nanya ke saya untuk orang pertama kali mau migrasi dari motor bensin ke motor listrik, biasanya saya arahkan terutama di T9. Kenapa T9? Karena posisinya lebih mudah dikendarai, kemudian tidak aneh-aneh. Jadi posisinya itu throttle-nya itu ibaratnya mau spontan pun bisa gitu, nggak mesti yang ada aba-aba yang seperti dahulu gitu. Nah, kalau yang L8X itu posisinya memang seperti itu, karena dia ada titipannya, dia ada jedanya di throttle-nya itu lumayan sedikit. Jadi posisinya kalau kita mau start awalnya itu kita jalan dulu pelan, nanti setelah dia sudah masuk baru itu bisa di spontan gitu. Dan ada yang tanya juga, katanya motor listrik itu perawatannya susah, mengenai dari baterainya, terus harganya juga mahal. Baterainya katanya dari harga baterainya itu setengah dari harga motor. Di sini saya mau menerangkan bahwa sebenarnya tidak semua harga baterai itu sampai setengah harga motor. Karena kalau di dia ini kita menggunakan baterainya dari grafin, itu pertama kelebihannya mudah dalam perawatan, kemudian juga mudah dalam penggantian jika nanti sudah aus baterainya. Dikarenakan kita kan kalau di motor lain seperti lithium itu biasanya kan di baterainya satu blok panjang atau kotak dengan kapasitas sekian-sekian. Kalau di kita itu posisinya dengan kapasitas 72 volt 34 ampere itu kita dibagi dari 6 selnya tersebut. Kalau secara teknisnya bilangnya 6 sel, padahal itu kita terdiri dari 6 baterai, 6 baterai dari 6 kotak. Itu terhimpun dari 6 kotak itu menjadi satu kesatuan yang membuat jadi 72 volt 24 ampere. Jadi posisinya nanti kalau misalnya baterai aus atau baterainya memang sudah bermasalah, nanti penggantiannya jadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita penggantiannya bisa per selnya itu tadi gitu kan. Kita cek dulu sel mana, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau misalnya memang nomor 1 yang rusak, kita ganti nomor 1. Dan itu harganya juga nggak mahal. Baterainya itu kisaran di 800.000 per selnya. Jadi kita boleh bilang udah nggak semahal orang awam bilang lah, atau orang umum bilang baterai sampai setengah harga motor tuh nggak segini juga. Dan di dia ini untuk masalah baterai itu kan di garansi. Jadi ketika garansi masih ada itu nanti tinggal pembelian di bengkel-bengkel resmi kita juga bisa, terutama di jaringan Indomobil. Kalau yang di daerah dekat di Jakarta Barat kita ada di Dan Mogot, ada di Puri dan lain-lain. Dan kadang juga ada yang nanya nih mengenai custom di motor listrik, kecepatannya bisa ditambah atau tidak. Sebenarnya sih untuk motor listrik itu sama dengan motor bensin customnya. Bedanya kalau motor bensin itu kan customnya dari mesin, semacam kayak bloknya, dari businya ganti racing atau macam-macam. Di motor listrik juga sama, kita bisa custom di baterainya, di controllernya. Misalnya mau kecepatan lebih tinggi atau jarak lebih jauh bisa lewat custom dari controllernya itu sendiri. Jadi sama aja sebenarnya perlakuannya, nggak jauh beda. Cuman bedanya kalau motor listrik itu kan untuk saat ini di Indonesia itu kita ada subsidi pembelian, terus ada subsidi dari pajak. Itu posisinya jadi lebih murah dalam segi pembelian, dalam segi pajaknya, dan segi perawatannya juga. Nggak seribet seperti motor bensin, perawatannya kan ada ganti ini ganti itu. Motor listrik itu nggak seperti itu.
Dan kemudian untuk jarak tempuh, misalnya ada yang meragukan jarak tempuh motor listrik sekian, beda motor bensin. Sebenarnya jarak tempuh itu hampir sama dengan motor bensin. Dan kemudian untuk masalah bahan bakar, kalau motor bensin kan bahan bakarnya gampang lah dibeli di sini, ibaratnya banyak. Ada yang bilang pakai bensin lebih jauh jaraknya ke motor listrik. Sebenarnya jarak tempuhnya sama, hanya bedanya bahan bakarnya. Kalau listrik kan kita menggunakan listrik, beda dengan motor bensin menggunakan bahan bakar minyak. Dan kelebihan listrik itu sebenarnya lebih ramah lingkungan dan lebih irit sebenarnya daripada kan motor bensin yang menggunakan bahan minyak. Kenapa? Karena kalau menggunakan bahan minyak itu nanti kan posisinya dia ada korosinya, kemudian dia ada namanya pelumasan dan lain-lain. Beda dengan motor berbahan listrik ini, kita nggak ada pelumasan, nggak ada korosi, aman gitu kan. Jadi secara perawatan juga lebih murah. Murahnya kenapa? Jadi kita bebas ganti oli, ganti yang lain-lain. Dan terutama motor listrik ini kita perawatan nggak pakai kilometer loh, jadi kita pakai per jangka waktu per 6 bulan. Jadi boleh dibilang hemat banget, hemat jauh banget gitu kan. Memang biasanya kalau teknologi baru itu banyak pertanyaan, banyak perbandingan. Ada yang sampai di grup saya, di grup kita itu ada yang sampai membahas masalah karat di bawah jok, masalah bodi nggak presisi sedikit. Padahal di motor bensin itu banyak masalahnya kan, kayak bodi nggak presisi, kemudian dari karat di jok, itu semua umum. Namanya barang dipakai di luar, gitu kan, motor dipakai di luar dalam kondisi panas, hujan dan lain-lain, itu umum terjadi, pasti ada gitu. Tapi kalau untuk motor listriknya dia ini, terutama yang kita bahas ini, kita untuk rangka itu aman karena kita pakai tubular pada umumnya dan sudah dilapisi juga anti karat. Jadi secara teori penggunaan bisa lebih lama dan juga bisa awet gitu kan. Dan apa namanya, minim korosi lah. Ini ya korosi ya pada awal lama-lama ya pasti ada karat, dicat, ngelupas tuh wajar karena kan namanya dipakai kena hujan, kena panas, kemudian debu-debunya juga kan namanya debu jalan yang macam-macam gitu. Dan ya pada umumnya seperti itu sih, nggak jauh beda dengan motor bensin. Bedanya memang kalau motor listrik itu benar irit segala-galanya, dari pajak, dari pembelian, dari perawatan. Kalau seandainya males perawatan dan lain, ya tinggal cek sendiri aja sih. Kalau memang bisa bongkarnya, cek aja. Yang bisa mau dicek tuh biasanya kelistrikannya utamanya gitu kan. Kelistrikannya itu kita cek dari kebersihannya, dari lapisan kabelnya, terus dari ringnya itu apakah nanti ada korosi karat yang disebabkan dari debu, dari suhu udara gitu kan. Karena kan kalau di negara-negara dingin 4 musim itu posisinya dia lebih awet dari korosi. Kenapa? Karena udara dingin, kelembabannya juga kecil. Kalau di negara kita itu panas, kelembabannya sangat tinggi, jadi memudahkan korosi itu lebih cepat gitu. Walaupun dia posisinya terlindungi, pasti lebih cepat gitu. Di sesi ini kita membahas macam-macam ya, tadi sudah kita bahas. Dan kalau ada yang tanya-tanya juga untuk masalah sebenarnya motor listrik itu baterainya awet nggak sih? Ada yang bilang baterainya cuma 2 tahun lah, ada yang bilang cuma setahun kembung atau 3 tahun. Sebenarnya jangka panjang baterai itu didesainnya panjang, sama aja kayak elektronik lainnya kan, tergantung dari penggunaan kita. Sebenarnya baterai itu nggak didesain 3 tahun, nggak mungkin 3 tahun baterai langsung rusak gitu kan. Kalau memang kita makainya asal-asalan ya pasti 3 tahun rusak. Contohnya aja kayak elektronik yang lain gitu kan, terutama yang familiar handphone aja gitu. Handphone itu pemakaian kalau memang kita normal, kita benar-benar sesuai tegangan, sesuai listrik bagus, itu awet gitu. Kalau yang handphone orang yang males ngikutin tren biasanya itu sampai 5 tahunan juga masih kepake tuh handphone. Paling kalau rusak dari OS nya doang, sama aja kayak motor listrik seperti itu gitu.
Kalau mau dipakai jangka panjang sudah bisa, cuma memang dia masih kendala di pengecasannya aja agak lama. Itu ya wajar kan, teknologi baru kita masih penyesuaian, dan untuk produk yang kita terbitkan juga kan masih pengembangan terus untuk teknologinya. Jadi itu sangat wajar, nggak terlalu dilebih-lebihkan lah. Dan untuk sisi perakitan dari body, dari masalah yang lain itu semua sama motor bensin. Dia namanya perakitan kadang nggak presisi sedikit itu ya wajar, tapi kalau ya dia itu kalau dibilang nggak presisinya itu hanya 98%, sisanya semua presisi. Dari posisi bodi belakang, bodi depan, terus spakbor depan belakang dan lain-lain semua presisi. Boleh dibandingin dengan produk bensin yang lainnya selain produk Y, boleh dibandingkan dengan produk H, itu posisi sama. Itu lebih presisi, lebih solid, untuk bahannya juga lebih solid. Dari semua bahan plastiknya, dari campuran besinya, kemudian dari ini itu lebih solid. Dan desainnya juga lebih padat, lebih rapi, nggak ada yang terbuka. Ini intinya di produk kita tuh sudah disesuaikan dengan lingkup situasi dari lokasi negara kita sendiri gitu. Jadi ini benar-benar motor memang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak yang barang dilap masuk, jadi dia didesain untuk negara dingin, tiba-tiba panas, kondisi jalan halus, masuk kondisi jalan yang berat, itu biasanya kan agak berbeda. Tapi ini disesuaikan gitu. Ya namanya ada kurang-kurang sedikit ya wajar, namanya produk dibuat secara massal banyak, pasti ada sedikit kekurangannya. Makanya itu kan kita menyediakan garansi 2 tahun untuk baterai dan motor, 3 tahun untuk rangka dan kelistrikan, terus kemudian speedometer tuh 1 tahun masih di cover juga. Nah itu fungsinya untuk mengcover itu. Jadi ketika sama pemakaian awal gitu kan, mungkin baru keluar dari dealer atau baru seminggu 2 minggu, itu biasa aman, nggak ada khawatir karena kan ada garansinya gitu. Dan selama ini juga udah saya tanya-tanya ke pembeli saya, itu biasanya aman, bagus-bagus aja sih, penggunaan yang wajar itu aman, nggak yang neko-neko, nggak yang di custom ini itu, nggak yang itu, di awal-awalnya aman sih, nggak masalah. Dari listrikan, dari baterai, dari motor, semua nggak terkendala. Dan nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan bisa komentar di bawah kolom komentar, atau kalau mau lebih enaknya bisa chat saya atau hubungi saya di 0877 7568 0578. Dan kalau mau ke showroom kita ada di Jalan Puri Indah, dia ada di Jalan Komplek Puri Indah R1 nomor 10. Nanti bisa datang situ kalau mau tanya atau mau test drive. Dan untuk sesi saat ini mungkin sampai di sini, nanti kita sambung di sesi tanya-tanya atau penjelasan santai lagi. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi tentang motor listrik ya. Untuk saat ini sampai di sini, terima kasih.